tidak tahu di tempat Bapak Ibu ada masalah enggak ya? Kira-kira sama enggak ya permasalahannya daerah yang satu dengan daerah yang lain, sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, ya. Nah, nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru, ini permasalahannya ini sulit ya dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Kemudian waktu pembelajaran berkurang. Ya, biasanya tatap muka, sekarang tidak bisa tatap muka. Waktu pembelajarannya berkurang sehingga guru kesulitan untuk menuntaskan kurikulum. Ya. Dengan beban kurikulum yang demikian banyak, rasanya bagaimana ya? Bapak Ibu padahal hanya bisa berinteraksi satu arah dengan anak. Harus menyelesaikan sejumlah kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. Nah, banyak Bapak Ibu yang merasa kesulitan. Kemudian Bapak Ibu guru juga kesulitan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua. Padahal orang tua sebagai mitra kerja kita di rumah. Ya. Loh, kenapa kok sulit berkomunikasi? Mungkin di hari ketika anak-anak kita sedang melaksanakan pembelajaran, orang tua mereka ada yang di ladang, ada yang di sawah, ada yang di kantor, sehingga guru kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua ketika anak sedang melaksanakan pembelajaran. Padahal diharapkan orang tua mendampingi anak ketika anak melaksanakan pembelajaran. Nah, kemudian pengelolaan materi siswa, pengelolaan waktu juga sangat sulit, ya. Bahkan saya pernah menemui guru ada yang curhat Bapak Ibu. Bu, gimana? Ketika pembelajaran tatap muka saja diberikan materi matematika tentang soal cerita gitu. Itu saja saya harus berkali-kali, anak masih belum mudeng. Nah sekarang dengan hanya kami menggunakan WA grup saja, bagaimana? Ini anak tidak jelas, Bu. Ada yang seperti itu, ya. Jadi pengelolaan materi, kemudian pengelolaan siswa, kita juga tidak tahu siswa mengikuti enggak ketika Bapak Ibu guru menyapa anak-anak melalui WA grup. Anak-anak kira-kira ada enggak pada waktu itu? Atau jangan-jangan HP-nya sedang dipegang oleh orang tuanya gitu. Ada juga yang mengeluhkan, Bu, pada waktu anak-anak mengerjakan soal, itu hampir semuanya nilainya 100, Bu. Ya. Nah ini siapa ini yang mengerjakan? Padahal anak itu ketika tatap muka ya, ketika di kelas itu ya kadang-kadang menerima pelajarannya itu kurang konsentrasi sehingga dia teman-temannya sudah paham, dia belum paham. Nah, ini semuanya ketika mengerjakan tugas nilainya 100 semua begitu ya. Jadi tidak bisa secara langsung mengawasi anak ketika anak belajar di rumah. Waktunya juga sangat sulit ya, sangat sulit. Nah, kemudian guru di dalam melakukan pengawasan atau pendampingan penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan, kegiatan terprogram, spontan, ya, kegiatan rutin, itu juga tidak bisa dilakukan. Karena waktu yang terbanyak di rumah itu anak dekat dengan orang tuanya, sehingga seharusnya orang tuanya selalu mendampingi anak di dalam pendidikan karakter ini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya bertanya ini Bapak Ibu,
Berapa persen daya serap siswa terhadap kurikulum di sekolah atau di kelas Bapak Ibu? Monggo dijawab. Boleh di-unmute audionya. Biar saya tahu. Adakah 50%? Dikecilkan. Adakah 50%? 40%. Apa itu? Bu. Tangannya melambai-lambai. Bu Nurul. Pak Abdul Aziz ya. 40%. 40% Bu Nurul. 40%. Oke. Oh iya 40%. Mungkin ada malah yang di bawah 40% ya. Nah ini. Nah, oke lah Bapak Ibu. Kita Kendala tidak ada sinyal. Rata-rata. Oh, kendala tidak ada sinyal. Ya. Oke. Nah, di mute lagi tolong. Yang sudah berbicara di mute lagi. Ya, biar tidak mendengung, ya. Pak Taufik Lipa. Di mute lagi Pak Taufik Lipa. Nah, gitu ya. Ada yang 20%, ada yang 30%, 40%. Mungkin di sekolah tertentu dengan fasilitas yang lengkap ya, fasilitas anak, fasilitas guru, orang tua itu lengkap, mungkin bisa lebih dari 50%. Nah, coba ini Bapak Ibu kita perhatikan gambar di sini ya. Ini guru sedang apa ini ya? Guru sedang memberikan tugas. Kemudian anak mengerjakan tugas dengan cemberut karena pusing, materinya banyak, tugasnya banyak. Ada yang dia belum tahu lagi, dia harus cari di mana, dia harus tanya orang tua. Kemudian setelah mengerjakan tugas, boh sing garap sopo. Ya, dengan pusing, dengan sudah cari ke sana kemari, ada yang dikerjakan orang tua, dia selesai mengerjakan tugas, dia sudah senang, lalu apa berikutnya setelah tugas dikirim Bapak Ibu? Kumpul-kumpul di luar, main sepeda, bermain dengan anak-anak yang lain, dengan teman-temannya. Nah, demikian ini ya. Ada yang seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu ya. Nah, itu gambaran. Saya nggak ngarang loh Bapak Ibu karena saya juga datang ke sekolah-sekolah ya. Saya di sekolah di pedesaan yang tadi dikatakan Pak Taufik sinyalnya sulit. Nah, apalagi dengan sinyal yang sulit. Ini merupakan tantangan guru ya di dalam pembelajaran PJJ. Permasalahan kita semuanya di dalam pembelajaran PJJ. Nah, Bapak Ibu, saya juga percaya di tempat Bapak Ibu itu ada yang pakai Zoom, yang sudah pakai Zoom ya, sudah modern, murid-muridnya sudah mempunyai fasilitas ya, punya fasilitas laptop, kemudian di rumah ada WiFi misalnya, orang tuanya mendukung ya, bisa pakai Zoom atau Microsoft Teams atau Google Meet atau Google Classroom ya. Nah, ini saya percaya ada, tapi bisa dihitung dengan jari ya kalau di Kabupaten Wonosobo ya, yang intens pembelajaran menggunakan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Google Classroom ya, sehingga ada interaksi dua arah ya, walaupun hanya tatap layar seperti kita seperti sekarang ini ya. Nah, ada juga yang mengirimkan pembelajaran lewat YouTube. Jadi Bapak Ibu rekam pembelajarannya, misalnya penjelasan tentang materi yang misalnya
hitung campuran ya misalnya, harus diterangkan.